Oke, kita mulai ya untuk modul soal SJT UTBK PPG Daljam untuk semua guru piloting part 2. Oke, kita mulai di nomor satunya. Oke, kita mulai langsung ya ke soalnya, nggak usah lama-lamaan kali. Oke, kita mulai di sekolah Anda. Kedatangan guru baru, yang mohon maaf Pak Ibu ya, saya mute dulu semuanya. Bentar ya, saya mute dulu. Matikan aja audio Bapak Ibu biar enak ya. Saya mute biar mudah belajar ya. Oke, saya mulai. Di sekolah Anda kedatangan guru baru dari luar pulau yang baru saja dipindah tugaskan ke sekolah Anda. Ia memiliki banyak kendala terkait program sekolah yang berbasis budaya setempat. Upaya yang Anda lakukan untuk membantu guru baru tersebut, ya, intinya kan untuk membantu guru tersebut, ya. Ini kita bantu, intinya gitulah. A. Meminta guru yang lebih paham mengenai program sekolah berbasis budaya untuk menjelaskan kepada guru baru. Ya kurang baik lah, kan kita yang kita lakukan berarti membantunya. Ini kurang baik yang ini. B. Membantu menganalisis kendala guru baru dalam proses penyelesaian program berbasis budaya. Bagus. C. Menyusun koordinasi dengan guru-guru lain untuk saling bersama dan membimbing. Kelamaan kalau ini. D. Memberi ruang diskusi kepada guru baru dari luar pulau untuk mengutarakan pendapatnya mengenai program sekolah berbasis budaya. Ini setengah kurang baik juga nih. E. Menawarkan bantuan kepada guru baru yang kebingungan dalam program berbasis budaya bersama rekan guru lain. Ya, ini jawabannya adalah yang antara B sama yang E. Tapi kalau yang yang B membantu menganalisis, ya daripada itu enak langsungin aja. Yang E menawarkan bantuan kepada guru yang kebingungan dalam program berbasis budaya bersama rekan guru lain. Jadi jawabannya adalah yang E. Jadi di sini berkolaborasi bersama rekan yang lain untuk membantu menawarkan ya bantuan kepada guru yang kebingungan. Jadi lebih baik yang E. Jawabannya yang E 5 poin atau yang paling benar adalah yang E. Ya, nomor satu jawabannya udah pasti yang E. Kita lanjutkan ke soal berikutnya ya, nomor 2. Nanti ke di akhir aja nanti yang kalau misalnya kurang tepat kita bahas di akhir ini pembahasan aja. Nomor 2. Para guru mengeluh bahwa metode ujian tertulis membutuhkan banyak waktu untuk mengoreksinya. Tindakan yang Anda lakukan ialah ya, A. Mengusulkan penggunaan mesin koreksi ujian. Ya ini ngapain ya? Kurang baik kalau ini. B. Membuat pedoman perskoran terlebih dahulu agar waktu mengskor lebih cepat. Nah ini ya prosedur berarti B bagus. C. Membentuk tim implementasi perubahan metode ujian tertulis menjadi digital. Yang diminta kan tindakan yang Anda lakukan kan gitu. Apa yang Anda tawarkan ya? Kalau membentuk tim udah kelamaan. D. Bergerak bersama Kementerian Pendidikan ini terlalu jauh. Ini terlalu jauh. E. Memberi saran kepada pimpinan untuk menggunakan metode ujian digital. Ini bagus juga. Tapi ini ya kan ini kan para guru mengeluh berarti bahwa metode ujian tertulis membutuhkan banyak waktu untuk mengoreksinya. Saat itu juga tindakan Anda apa? Ya, kalau yang E ini berikutnya bukan yang sekarang, maka yang sekarang adalah yang B. Jawaban terbaiknya di B. Kenapa di B? Membuat pedoman perskoran terlebih dahulu agar waktu menskornya lebih cepat. Jadi dibuat dulu pedomannya, jadi lebih mudah untuk memeriksa ujiannya sesuai prosedur. Maka jawabannya yang B. Baru besok tawarkanlah kepada kepala sekolah kayak mana kita ujiannya di kita. Lah, jadi jawaban terbaiknya ada di B ya Bapak Ibu ya. Oke, ada di B. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini saya kasih soalnya. Sabar ya. Kita mulai ke nomor 3. Di sekolah Anda, ya di sekolah Anda, peserta didik bernama Bintu memukul temannya yang bernama Karto. Kemudian keluarga dari Karto melaporkan kejadian ini. Sedangkan Bintu merupakan salah satu dari anak pejabat negara dan tidak menerima anaknya dilaporkan. Upaya yang Anda lakukan adalah ini upayanya gimana gitu. Siswanya berkelahi, orang tuanya pula yang ikut campur. Jadi kayak mana caranya? Ya, sekolah itu sebagai tempat ya berdamai kan gitu. Jadi cari yang damai-damai lah. Menganalisis dan mengevaluasi peran yang bisa diambil untuk memediasi kedua pihak. Ya, mediasi bagus.
Bersedia menjadi mediator dan menindaklanjuti proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Bagus. C. Eh, Memahami bahwa kasus ini harus dilakukan mediasi antara berbagai pihak, termasuk sekolah dan orang tua peserta didik. Baik. D. Melakukan mediasi dengan melibatkan kedua orang tua, peserta didik, dan sekolah. Bagus. E. Mengajak guru lain dan orang tua peserta didik untuk bersama-sama menindaklanjuti kasus ini sesuai dengan prosedur. Di sini adalah upaya yang Anda lakukan. Mana upaya Anda yang lakukan? Tugas Anda lah, ibarat kata Anda lah yang apa namanya? Yang sebagai pelakunya atau sebagai yang apa namanya? Di sinilah untuk menyelesaikan kasus ini. Anda yang diminta. Berarti mana jawabannya? Berarti jawabannya yang mana ya? Yaitu Anda pemeran utamanya di sini. Cari aja yang Anda pemeran utamanya. Coba dipilih yang mana. Semuanya jawaban. Berlakukan mediasi, Pak. Iya, semuanya jawaban baik ya, semuanya jawaban baik di sini, semuanya jawaban baik. Tolong jawab dulu di pesan ya, di pesan, jangan di ini ya, jangan di audio karena nanti semuanya pusing. Coba kita di pesan, coba jawabannya yang mana ya. Yang mana yang Anda sebagai peran utamanya di situ ya. Biar mudah jawabannya semua benar, Anda sebagai peran utamanya aja, cari Anda sebagai peran utamanya. Jadi carilah jawaban Anda sebagai peran utama yang bisa menyelesaikan. D. Hmm. Di di pesan aja ya Pak Ibu ya, di pesan aja biar supaya enak. Oke. Ada jawabannya yang B, ada yang D, ada yang E. Oke, Anda sebagai peran utamanya ya. Pak. Oke. Eh. Ya, Oke. ada yang B, oke, ada yang D, sabar ya. Ini semua jawaban baik ya, semua jawabannya apa namanya mediasi. Oke. Sekali lagi semua jawabannya baik karena ini sesuai dengan prosedurnya. Maka kita carilah ya, kita cari yang kita semuanya ini mediasi, semua ini mediasi bagus-bagus. Tapi carilah jawaban yang kita sebagai peran utamanya itu loh saya. Nah, kita sebagai peran utamanya atau kita sebagai mana di sini yang pelaku peran utama kitanya? Sebagai ya ini sebagai mediator. Jawabannya B. Sekali lagi ya Pak Ibu, kalau jawabannya semuanya baik, ambillah peran ya. Ambillah peran yang sangat baik. Peran yang sangat baik di sini adalah yang B. Bisa dipahamin? Cara menjawab soal saya, ketika jawabannya baik-baik semua, SJT ini, ambillah peran yang sangat baik. Ya, di antara yang A, B, C, D, E ini, ambillah peran yang sangat baik. Anda yang sebagai pemeran utamanya. Ya, atau Anda di situ yang sebagai sorotannya. Jawabannya apa? B. Bersedia menjadi mediator dalam menindaklanjuti proses sesuai dengan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Berarti Andalah mediatornya, Andalah penengahnya. Andalah pemeran utamanya di situ, Andalah pendamainya. Berarti Anda guru yang baik. Itu maksud saya tadi. Jawabannya semua baik ya. Sekali lagi jawab ini soalnya sulit ya Pak Ibu ya. Ini jawabannya semuanya baik, tapi kalau semua jawaban baik, maka ambillah peran yang sangat baik. Bisa dipahamin? Bisa dipahami Pak Ibu? Cara saya menjawab soal ya di chat aja di chat. Kalau misalnya nggak usah pakai audio biar enak. Bisa dipahami di chat aja biar paham. Ya. Oke, oke, bisa ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Jadi ketika Bapak Ibu dapat soal SJT yang sulit, semua jawabannya baik, carilah peran utama yang sangat bagus. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita bermain peran kalau itu. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nomor 4. Saya hapus dulu yang ini. Ada yang ini. Oke, saya mute lagi. Sekolah Anda baru saja menerima guru baru dalam jumlah yang cukup banyak. Wow, guru baru dalam jumlah yang cukup banyak. Kalau sekarang nggak bisa ya, karena susah kalau sekarang. Karena meningkatnya jumlah peserta didik di setiap tahunnya, agar guru-guru tersebut mudah beradaptasi. Perhatikan di sini masalahnya. Agar guru-guru tersebut mudah beradaptasi dalam bekerja. Ini masalah nih. Agar guru-guru tersebut mudah beradaptasi dalam bekerja, perlu diadakan pertemuan dengan mengundang semua guru. Hingga 1 minggu guru-guru baru bekerja, belum ada undangan untuk pertemuan itu. Untuk membantu guru-guru baru mengenal lingkungan dan warga sekolah,
langkah yang Anda lakukan adalah berarti Anda ngapain di situ kan gitu. A. Mengusulkan untuk diadakan diskusi dalam rangka pengenalan. Tapi udah ini pertemuan tadi diskusi belum ada. Ini salah. B. Membuat inovasi layanan informasi pengenalan sekolah. Ini bagus juga. Tapi inovasi layanan sekolah ngapain? Kelamaan. Ini kelamaan ya. Memberikan pendampingan selama beberapa waktu pada guru-guru baru untuk memahami secara mendalam mengenai konsep karir guru. Oh ini baik ini. Dampingi karena Anda kan sebagai guru pamongnya atau sebagai anggaplah sebagai guru di situ ya berarti kan Anda juga termasuk guru pamongnya jadi yang C bagus. D teman sejawat lah kalau yang C ini pembimbing bagus teman sejawat yang lebih senior di situ. D mengajak peserta didik untuk menyapa dan berkenalan dengan guru-guru baru serta membantu guru baru memahami konsep karir. Ah, ini bagus juga. E mengajak guru-guru baru untuk berkeliling sekolah sambil menjelaskan konsep karir guru. Oh ini bagus juga. Oke. Nah, ada tiga jawaban yang baik. Sekali lagi nih ada tiga jawaban yang baik. Ya. Maka ambillah peran Anda sebagai guru di situ. Nah, cobalah jawab. Ya. Carilah peran yang baik. Anda guru senior di situ. Maka tugas Anda ngapain kan gitu. Bapak Ibu coba jawab. Di antara C, D, E ini jawaban terbaik. Pilihlah jawaban yang Anda di situ guru senior yang melakukan tindakan yang baik, bijak gitu. Coba cari jawabannya. Jawab apa yang di pesan berikut ini. Jawabnya hati-hati. Iya. Belum ada undangan apa nih? Ya. Oke. Jawab apa ibu ya dijawab di pesan aja biar supaya tidak terlalu mengganggu untuk yang lain. Kadang-kadang kan pakai audio pusing nanti kan orang. Oke, ada jawab yang D, ada jawab yang E, ada jawab yang C. Ya saya rasa kalau kita sebagai guru baru pula, guru senior di situ ya kita mendampingi, ya. Kita mendampingi dan memahaminya atau ya kita ajarin lah. Nama kita guru senior di situ. Jadi jawabannya C. Kita sebagai yang namanya pengganti lah atau namanya pembantu kepala sekolah untuk menerangkannya. Kan gitu. Jadi jawabannya adalah yang C karena kita guru di situ. Semua jawaban baik ya. Yang D juga baik tapi perannya kurang baik, hanya mengajak ya. Tapi kalau mendampingi, memberikan pendampingan, mereka lebih tertata. Jadi jawaban terbaik adalah yang C 4 5 poin, yang D 4 poin, yang E 3 poin. Kalau jawabannya berpoin, maka yang C lah jawabannya. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Oke. Jawab Bentar. soal seperti itu Bapak Ibu ya. Soal SJT itu jawabnya seperti itu. Pelan-pelan saja carilah dua jawaban terbaik atau tiga jawaban terbaik lalu bandingkan. Ketika jawabannya tiga-tiga baik, ambil peran yang dominan, ambil peran yang baik, ambil peran yang bijak. Seperti itulah jawaban SJT yang bisa menyelesaikan masalah terdapat dalam soal-soal. Oke. Jadi Pak mudah Pak, ya mudah kan gitu. Mohon maaf Bapak Ibu ya, suara saya agak-agak itu serak-serak ya, serak-serak kacau ini ya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Karena ya ini nggak hujan-hujan lagi jadi banyak debu. Dalam sebuah rapat dengan kepala sekolah, Anda tidak sependapat dengan rencana kepala sekolah. Tindakan yang Anda lakukan adalah Anda nggak sepakat. Berarti Anda ini guru yang vokal gitu atau guru yang apa sih nggak sepakat santai aja biasa dalam sebuah organisasi kita ini kadang-kadang ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat ya. Kalau saya kebanyakan tidak sepakat ya kalau saya kan gitu. Hmm. Ya kita lanjut ya ke ini nomor soalnya. Jadi yang mana kita ambillah jawaban yang menurut ini kita ketika dalam rapat, forum rapat, kita tidak sepakat atau tidak sependapat dengan kepala sekolah. Maka tindakan apa yang kita lakukan? A. Berdiskusi dengan teman sejawat yang ada di sekolah, kemudian berdiskusi dengan pimpinan untuk mengambil keputusan terbaik. Ini cari kawan, ya cari kawan ya nih, cari kawan. Oke, kita nggak bagus. B. Menuruti kepala sekolah. Ini nggak nyambung dengan yang soal, maka saya salahkan. C. Menyampaikan bahwa ide kepala akan lebih baik lagi digabungkan bersama ide Anda. Oh, ini terlalu pede, tapi kita anggaplah baik. Tapi terlalu pede.
D. Mengintegrasikan berbagai ide menjadi satu rencana terbaik kemudian menyampaikan kepada kepala sekolah. Bagus. Menyampaikan pendapat Anda dalam rapat tersebut secara singkat, padat, dan jelas. Ya, bagus juga. Oke. Tapi kayaknya di sini saya dapatlah jawaban yang mana yang ini bijaknya nampak di sini ya. Bijaknya nampak. Ada jawaban terbaik sini yang bijaknya sudah dapat. Jadi jawabannya tinggal Bapak Ibu pilihlah jawabannya. Antara A, C, D, E silakan dipilih dan jawab di pesan chat itu. Ya. Di pesan chat silakan dijawab ya. Silakan dijawab. Yang bijak ya ya nanti saya kasih modulnya, sabar ya. Modulnya nanti saya kasih, sabar aja ya. Nanti saya kasih modulnya, sabar aja. Habis ini jadi nggak bolak-balik bagi modul. Saya kasih modulnya habis ini. Ya, jawabannya saya bikin ke bawah biar nggak ada jawabannya dulu. Oke, silakan dijawab di pesan ya. Oke. Jawabannya emang antara A dan D ya, emang antara A dan D jawabannya. Antara A dan D. Kalau yang C itu kepedean, kalau yang C kepedean ini. Nggak kurang baik ini. Tinggal antara A sama D. Ini kurang juga. Nah, jawabannya antara A sama D. Carilah jawaban yang sangat baik dan itu merupakan Andalah yang tidak berpendapat atau tidak sependapat dengan kepala sekolah. Maka jawaban terbaiknya ada di 5 poin. Ya, 5 poin ini mengintegrasikan berbagai ide menjadi suatu rencana terbaik, kemudian menyampaikan. Karena di sini Anda yang tidak sependapat. Kalau yang A, Anda cari teman, kurang elok. Yang D dululah baru ke A. Ini jawabannya B, D. 5 poinnya di D. Bisa dipahamin ya? Jawaban terbaiknya adalah di D. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 6. Jadi nggak terlalu susah ya. Ini soalnya nggak terlalu susah. Setelah melaksanakan proses pembelajaran selama 1 semester, ternyata nilai akhir dari peserta didik di kelas Anda tidak memuaskan. Berarti nilai akhirnya tidak memuaskan. Perhatikan masalahnya, nilainya tidak memuaskan. Upaya perbaikan, berarti perbaikan. Upaya perbaikan. Perhatikan di sini. Upaya perbaikan yang Anda lakukan adalah perbaikan dalam pembelajaran. Berarti carilah perbaikan dalam proses pembelajaran. Silakan Bapak Ibu cari jawabannya. Carilah perbaikan proses pembelajaran. Sudah yang menyelesaikan masalah ini. Cari aja jawabannya perbaikan proses pembelajaran. Hubungkanlah. Ah, ah, ah. Ya. Silakan dijawab Bapak Ibu ya. Silakan dijawab Bapak Ibu ya. Silakan dijawab Bapak Ibu ya. Jawabannya adalah cari aja yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Sudah ada 2 jawabannya situ yang baik. Antara B sama C. Sudah gitu aja. Jadi jawab soal itu nggak terlalu sulit Bapak Ibu ya. Tinggal antara B sama C. Ya. Perbaikan proses pembelajaran. Sudah, carilah jawabannya antara B sama C. Ya, bagus sekali. Jawabannya sudah nampak ya Pak Ibu. Sudah bagus lah. Jawabannya adalah yang C. Sudah selesai ya. Jawabannya yang C. Menganalisis metode yang lebih efektif bagi berbagai karakter peserta didik. Ya, berbagai karakternya. Audio visual ya atau apa. Kinestetik. Nah, itulah. Jawabannya C. Karena ini adalah perbaikan, maka analisis metodenya yang lebih efektif baru kita gunakan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi jawaban terbaiknya itu di C. Jadi cara menjawab soalnya seperti itu saja, tidaklah terlalu sulit soal-soal SJT. Pak, ada soal kemarin panjang, ada yang pendek ya seperti itu ya. Ada yang pendek, nggak mungkin semua panjang. Lanjut kita. Pada suatu hari, seorang peserta didik mengajak peserta didik lain berdebat mengenai agama yang dianutnya. Masalah agama, oh jangan sensi. Ada 2 masalah di dunia sensi. Yang pertama adalah masalah duit. Yang kedua adalah masalah agama. Ini nggak bisa seperti ini. Masalah-masalah seperti ini jangan sampai kita hilang ya, hilang toleransi ya. Jadi kalau masalah seperti ini ya jangan sampai kita apa namanya tuh berantem lah, damai-damai aja. Jadi kalau masalah agama jangan sampai mereka debat. Kenapa debat? Karena kacau. Kita kan sebagai guru. Tindakan yang Anda lakukan adalah apa?
A. Membantu peserta didik melihat bahwa setiap kepercayaan memiliki kebenaran masing-masing. Bagus sekali nih. B. Memfasilitasi diskusi peserta didik mengajaknya berdiskusi dengan tokoh agama yang terlibat di sekolah. Nah, ini kelamaan, tapi bagus juga lah. C. Memberi masukan dan alasan kepada kepala sekolah ngapain. D. Mengungkapkan pandangan Anda sendiri mengenai agama. Ya salah juga. Ya. Jawaban ini haruslah toleransi. Kenapa? Karena kita guru ajarkan toleransi. Jadi carilah jawaban yang toleransi. Sudah. Jawabannya mana? Bapak Ibu tinggal pilih jawaban yang toleransi. Sudah. Kenapa? Karena kita guru. Mereka berdebat, kita sampaikan harus toleransi. Sudah. Mana jawaban toleransi? Bapak Ibu tinggal pilih saja. Di antara jawaban nomor 7 ini. Iya, bagus sekali. Iya, masih ada yang B, salah ya. Jawabannya adalah yang A. Membantu melihat bahwa setiap kepercayaan memiliki kebenarannya masing-masing. Kita harus menghormati agama apapun yang dipercayain di Indonesia ya. Yang nggak boleh dihormati Indonesia adalah LGBT, nggak punya agama itu nggak boleh dihormati. Kenapa? Karena Pancasila bukan mengajarkan itu. Jadi kalau ada orang yang tidak beragama, ya sebaiknya kita bukan hormatin namanya. Itu bukan kebebasan beragama atau bukan kebebasan berpendapat. Karena sila pertama kita adalah ketuhanan yang Maha Esa, jadi wajib percaya Tuhan. Sekarang ini kan banyak agnostik, nggak tanpa agama, itu nggak boleh. Itu harusnya yang tidak dihormati ya. Atau LGBT, nah, LGBT bencong-bencong, nah, itu harusnya nggak dihormati. Ada acara hajatan, bencong-bencong ada, itu harusnya dilempar pakai batu. Kenapa? Karena nggak boleh. Jadi mengajarkan sesuatu yang buruk di situ. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Anda menemukan bahwa ternyata peserta didik mudah bosan apabila menggunakan metode pembelajaran ceramah satu arah. Oh, muridnya bosan. Muridnya bosan karena metode belajarnya satu arah. Anda gurunya. Berarti kalau biar nggak bosan, ya cari. Kan ini bosan. Berarti cari yang nggak bosan. Bapak Ibu tinggal jawab antara A, B, C, D, E. Saya cuma kasih gambaran gitu aja cara menjawab soal. Bapak Ibu jawablah antara A, B, C, dan E di pesan-pesan chat ini. Ya, silakan dijawab ya. Bapak Ibu jawab aja. Gitu. Jangan ragu-ragu ya, jawab aja di chat itu karena kita belajar santai saja. Oh, tadi pening-peningin kali. Ya, kalau ada yang buat kopi juga buatlah kopi, nggak apa-apa. Santai. Kalau ada makan kacang, makanlah santai aja ya. Kalau saya orangnya suka santai tapi serius kan gitu. Ya, masih ada juga jawaban yang B. Jangan yang B lah, kan ada gurunya. Lagi belajar kan gitu. Ngapain yang E? Ngapain yang E juga? Udah jelas jawabannya adalah yang biar nggak bosan. Biar nggak bosan ya C lah. Menggunakan animasi sebagai penunjang pembelajaran. Kan ini bosan, mudah bosan. Pakai animasi lah biar seru kan gitu. Jawabannya C. Kalau mengadakan pelatihan yang kacau nian, lama nian ini kan, lama, lama, lama. Lama. Jadi jawaban adalah yang C. Karena Anda di situ gurunya langsung, maka jawabannya adalah ya gunakanlah animasi. Dipakai PowerPoint kek, atau pakai Canva kek, atau pakai apapun itu bisa dipakai. Jadi gunakan yang animasi biar tidak bosan. Itu cara menjawab soal ya. Jadi cara menjawab soal tuh cari aja jawaban yang menyelesaikan masalah. Sudah. Jangan jauh-jauh kali ya. Jangan jauh-jauh kali jawabannya ya. Kalau bosan ya kasih aja yang nggak bosan ya. C cuman nggak bosan. Yang paling baik ya C. Saya dipahamin ya. Cara saya menjawab soal seperti itu ya. Dia nggak mau simple. Nggak mau simple. Simple-simple saja. Kita lanjut ke soal nomor 9. Seorang guru merasa kesulitan mengajar peserta didik yang berkebutuhan khusus di kelasnya. Ingat, ada seorang guru, dia sulit mengajar siswa yang berkebutuhan khusus di kelasnya. Ia memutuskan berbicara dengan salah satu rekan guru. Sebagai guru yang dimintai pendapat, Anda ini, dia mau bicara dengan Anda. Dia mengalami kesulitan tentang siswa berkebutuhan khusus. Anda temannya, dia mau diskusi dengan Anda. Sebaiknya yang Anda lakukan apa di situ? A. Mendengarkan keluhan dan memberi motivasi yang merasa kesulitan mengajar dan terus mencari kekuatan peserta didik tersebut. Masalah di sini adalah
Dia mau bercerita dan minta pendapat. Ya. Jadi dia mau berbicara dan minta pendapat. Kalau dia mau bicara dan minta pendapat, jawaban A emang baik kali nih. Selesai masalahnya. Pertama dengar ceritanya, yang kedua kasih pendapat, motivasi. Maka kedua ini menyelesaikan masalah di atas. A sangat baik. B, bersama dengan guru lain mencari kekuatan. Oh, dia mau cerita sama nama Dikau lah, ya, sama bestinya, ya, sama bebnya, sama bestinya. Dia mau bercerita sama bestinya, sama teman sejawatnya, sama teman akrabnya. Kalau yang B ini ngapain? Kan gitu. C, mempercayai pertemuan dengan ukur. Kau ngapain? Dia mau bercerita dengan kamu. Kamu tuh sahabatnya. Ngapain, C? D. Membantu secara langsung ketika dibutuhkan untuk menangani peserta didik berkebutuhan khusus tersebut. Ini masih menyelesaikan satu masalah, belum menyelesaikan dua masalah. Memberikan coaching dari ahli. Aduh lah kelamaan. Yang jelas ini dia mau bercerita dengan Anda. Anda yang dimintai pendapat. Ngapain pakai coaching-coaching ya? Jadi jawabannya adalah yang A. Ya, jawabannya adalah yang A. Ya. Jawabannya yang A. A menyelesaikan semua masalah. Jadi seperti itulah Pak Ibu menjawab soal STH. Jadi hati-hati. Memang yang E mantap kali, yang E ini bahkan kalau orang Medan gitu. Mantap kali jawabannya E ini bah. Tapi nggak sesuai dengan apa yang diminta. Yang diminta adalah sebagai guru yang dimintai pendapat yang Anda lakukan apain? Mendengarkan ceritanya, memberi motivasi kan gitu. Kita kasih pendapat ya A. Nggak ada lagi jawabannya selain yang A. Jadi jawaban terbaiknya adalah di A. Bisa dipahami Pak Ibu ya cara menjawab soal yang sudah saya ajarkan. Lanjut nomor 10. Aduh. Berbagai aplikasi pendidikan daring bermunculan akhir-akhir ini. Dan peserta didik mengatakan belajar daring jauh lebih mudah dipahami dibanding di sekolah. Tindakan yang Anda lakukan adalah kalau siswanya suka belajar daring, ya, kita harus kan ini nggak daring lagi. Jadi kita di sekolah belajar belajar apa namanya? Belajar di tatap muka di sekolah karena siswanya suka daring, suka menggunakan aplikasi-aplikasi, ya kita harus terapkan namanya anak sekarang ya. Anak sekarang ya seperti itu. Jadi kayak mana carinya Pak? Ya banyak di kita kalau mau cari makanya itu gunanya kita mengambil ilmu di guru penggerak ya, mengambil ilmu di pembati, mengambil ilmu itulah untuk biar kita pintar. Jadi program itu baik ya, baik sekali ya. Baik sekali biar kita paham teknologi ya. Jadi kita paham teknologi. Pemerintah membuat program ini ya baik untuk guru semuanya. Oke. Walaupun ada pro dan kontra ya biasa, tapi programnya baik. Guru penggerak atau ikut pembati ya itu dilakukan ya atau dikembang atau ikutlah ya. Kenapa ikut? Karena ya sangat baik untuk mengembangkan kreativitas kita sebagai guru. Jadi carilah Bapak Ibu jawaban di sini yang menyelesaikan masalah di atas. Silakan Bapak Ibu cari di pesan-pesan berikut itu. Silakan diketik aja. Ya saya sambil-sambil gini biar sambil-sambil santai. Oke, silakan diketik ya, silakan diketik ya, silakan diketik jawabannya yang mana ya. Yang mana yang bisa menjawab jawaban ini, yang misalkan menjawab ini. Oke ya, oke jawabannya adalah yang B. Mengubah dengan mengadaptasi aplikasi daring. Iya, ini 5 poinnya di sini. Kenapa? Selesai. Anda selesai kan gitu. Anda selesai di sini. Anda bisa pakai aplikasi. Jadi jawabannya B. Jawaban terbaiknya adalah B, menyelesaikan masalah karena siswanya suka belajar daring. Maka jawabannya adalah mengubah metode pelajaran dengan mengadaptasi aplikasi daring. Iya, adaptasi aja. ATM, adaptasi, tiru, modifikasi. Ya, jawabannya B. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berarti udah bisa jawab soal ini ya. Udah bisa ditinggal SJT-nya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Ya, nanti ya Bapak Ibu ya kalau misalnya yang sekarang ini kan yang ikut Zoom kan diwajibkan yang piloting 1. Tapi kalau yang piloting 2 mau ikut ya nggak apa juga. Nanti tetap saya bimbing lagi di Zoom berikutnya sampai lulus kan gitu. Sampai yang namanya dia ujian kan gitu. Jadi santai aja. Pembelajaran lama nggak apa juga. Karena kan pilotingnya ada 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama ini pilotingnya. Ada 2 piloting. Sekali lagi ya. Nanti jangan jangan sampai pula nanti kecewa ya. Kasih tahu lah kawan-kawannya atau yang belum terpanggil. Piloting 1 selesainya September.
Kapan cairnya Pak? Cair tahun depan udah pasti kalau itu. Makanya harus lulus biar biar cairnya tahun depan kan gitu. Ini masalah cair biar tenang ini sedikit kan. Piloting 2 itu selesainya adalah Oktober ujiannya. Cairnya kapan Pak? Ya cairnya ya tahun depan kan gitu. Pasti cair kan gitu. Yang selanjutnya Pak, ini piloting. Piloting ini artinya uji coba ya. Jadi jangan takut yang belum terpanggil, nanti kata Bu Nunu masif. Pemanggilan masif yang masuk kategori atau sudah seleksi administrasi, masuk kategori A, B, dan guru penggerak, ini masif. Ada 600.000. Waduh, mak, banyaknya ini. Katanya ya, katanya bukan kata saya. Di mana ini? Di Oktober pengumumannya. Kapan ujiannya? Mungkin Desember atau Januari. Mungkin yang masif 600.000 ini makanya ya saya nih berpikirnya saya positif aja ya. Kalau saya bilang selamat lah ya, ini masalah selamat ya, masalah duluan-duluan ya, masalah duluan-duluan cair lah kalau gini kan, atau duluan lulus lah. Ketika 1 2 ini lulus duluan, maka cairnya tahun depan. Kenapa dia ini pengumuman November? Kalau ini pengumumannya Januari, maka cairnya ini tahun 2026. Itu aja perbedaan ini. Paling masalah anggaran lah ini kan, nah biasa lah itu ya. Jangan pening-pening ya. Jadi yang masuk P1, P2 harus lulus tahun ini. Kenapa? Biar cairnya tahun depan. Nah, itu maksud saya itu. Ya. Adalah anggaran. Nah, kalau yang dipanggil masif 600.000, pengumumannya Januari. Ya mohon maaf, Anda tergantung-gantung sampai 2026 kan gitu. Ini kan masalah pencairan duluan. Kenapa seperti ini, Pak? Ya biasa lah ya. Namanya juga mau tutup anggaran, mau anggaran baru. Itu kan ini kan mau akhir tahun ya biasa. Jangan jangan terlalu pusing lah ya. Jadi Pak kami bukan dikorbankan ya seperti itulah. Namanya mengolah anggaran. Jadi ya seperti itu ya kalau di bawahannya ya ikut-ikut saja. Ada apa Pak Muharim angkat tangan? Oke. Bisa dipahamin ya. Jadi yang bersyukurlah yang ikut P1 dengan P2, piloting 1, piloting 2. Kenapa? Karena pengumumannya di tahun ini juga. Ah, itu enaknya pengumuman di tahun ini. Jadi cairnya Pak ke tahun depan kalau lulus langsung masuk. Tapi ya masih Pak, ya masih ya intinya dipanggil alhamdulillah sudah gitu aja lah. Nggak usah dipening-pening kali. Oke, carilah jawaban nomor 11 ya. Saya belum bacakan soal masih masalah cairan tadi. Suatu sekolah di kota M merupakan sekolah yang berprestasi. Menurut Anda, tindakan yang dapat dilakukan untuk menjaga prestasi yang telah diraih secara berkala ialah mempertahankan prestasi. Carilah mempertahankan prestasi di sini, ya. Bukan lagi apa namanya? Bukan lagi mencari prestasi. Jadi yang A salah. Oke. Carilah Pak Ibu jawabannya yang mempertahankan prestasi. Mempertahankan prestasi. Iya, bagus sekali jawabannya adalah yang C. Mengembangkan metode kerja yang lebih efektif dan efisien untuk kemajuan sekolah. Iya, C lah. Mempertahankan dengan C. Mengembangkan menjadi lebih baik lagi. Itulah untuk mempertahankan prestasi. Jawabannya C. Bagus sekali. Dia udah bisa SJT ini ya. Udah bisa. Tinggal PCK lagi. Masih ada satu modul lagi Pak. Iya dibahas. Sabar. Ada latihannya Pak. Ada. Tenang aja. Sabar dulu. Nomor 12. Untuk mendukung proses pembelajaran dibutuhkan fasilitas pendukung agar peserta didik nyaman. Ya, saya garis bawah dulu. Untuk mendukung proses pembelajaran dibutuhkan fasilitas pendukung di kelas agar peserta didik nyaman saat belajar. Ini kalimat pembuka. Pasti masalah selanjutnya. Saat ini fasilitas pendukung belum tersedia secara menyeluruh di seluruh kelas. Tindakan Anda biar siswa nyaman adalah kalau fasilitasnya belum mendukung, jangan dipaksa mendukung, nggak ada duitnya, kan gitu. Berarti cara terbaiknya apa? Manfaatkan, syukuri apa yang ada. Hidup hanyalah sementara kan gitu. Itu lagunya, lagu The Massive. Jadi carilah jawaban, mensyukuri apa yang ada sambil explore lebih dalam. Seperti itulah jawaban nih, nggak usah pening-pening. Bapak, Ibu, carilah jawaban yang seperti itu. Sudah, pilihlah jawaban A, B, C, dan E. Saya nggak mau baca lagi. Ibu, Bapak lah yang baca. Ya, saya cuma cari sinyal-sinyal aja lah. Cuma kasih sinyal-sinyal biar paham cara menjawab soal.
Ya. Sekali lagi jawabannya adalah syukuri apa yang ada. Itulah sambil explore gitu. Jadi kalau fasilitasnya cuma ada itu ya manfaatkan, jangan sok-sok minta, susah kan gitu. Yang cep itu lama minta. Carilah yang 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 itu disyukuri. Nah, itulah jawabannya. Ya, Pak Ibu tinggal pilih jawabannya di. Iya. Oke, sudah bagus, udah ngerti berarti. A. Memastikan sekolah telah menyediakan penambahan fasilitas pendukung. Ini nggak bisa. B. Mempelajari berbagai aktivitas pembelajaran di kelas dengan fasilitas terbatas sebagai strategi pembelajaran agar peserta didik tetap nyaman. Ah, ini guru namanya. Ini guru baik. Ya, itulah gunanya guru baik. Ya. Guru baik adalah guru yang nggak punya recok. Gitu. Guru baik adalah guru yang fokus sama siswanya. Ya, guru baik adalah guru yang mau belajar. Guru baik adalah guru yang terus belajar, guru yang terus fokus bersama siswa, guru yang mensyukuri apa yang ada dan terus berjuang untuk masa depan anak yang lebih baik. Boleh kritik Pak, boleh. Tapi jangan vokal kali lah. Kita syukurin aja lah. Ya, karena kita ini guru, digugu dan ditiru, tunjukkan karakter kita sebagai guru. Itulah gunanya guru. Walaupun ya seperti itu ya oke lah. Ya jawaban terbaiknya ada di B ya. Saya rasa di B. C. Kalau C membuat perencanaan yang ngapain kelamaan. Meminta bantuan guru lain ngapain lagi? Membantu guru-guru lain nggak nyambung yang ini nggak nyambung. Maka jawaban terbaik adalah syukuri apa yang ada B. Bisa dipahami Pak Ibu ya untuk menjawab soal seperti ini ya karena soal-soalnya ya pasti ke arah-arah ini semua. Kurikulum Merdeka sama seperti inilah. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dalam upaya memaksimalkan proses pembelajaran, orang tua memiliki peran untuk terlibat di dalamnya. Sekolah belum memiliki kebijakan mengenai pertemuan antara guru dan orang tua guna mendukung proses pembelajaran. Langkah yang Anda lakukan adalah bagaimana langkah yang Anda lakukan Anda sebagai guru. A. Menjalin komunikasi dengan orang tua ketika terdapat kesempatan guna membantu memaksimalkan pemahaman terhadap karakteristik style didik. Baik. B. Menyampaikan kepada rekan guru mengenai pentingnya ada kebijakan baru mengadakan pertemuan dengan orang tua wali guna membantu guru memahami latar belakang dan kebutuhan style didik secara tepat. Baik. Berdiskusi dengan kepala sekolah mengenai berbagai strategi melaksanakan pertemuan dengan orang tua style didik beserta manfaatnya untuk kemajuan sekolah sebagai bahan pertimbangan usulan kebijakan. Baik. Bersedia memberikan sosialisasi kepada guru lain dalam menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua style didik sembari agenda pertemuan disusun. Baik. Menganalisis berbagai strategi menyusun kebijakan pertemuan pihak sekolah dengan orang tua peserta didik bagus semua jawabannya. Dalam upaya memaksimalkan proses pembelajaran orang tua memiliki peran. Sekolah belum memiliki kebijakan mengenai pertemuan. Sekolah belum memiliki kebijakan mengenai pertemuan antara guru. Sekolah belum memiliki. Artinya agar memiliki bagaimana caranya? Carilah jawaban yang organisasi ya. Organisasi di situ ya. Kenapa? Belum memiliki kebijakan mengenai pertemuan ini. Jadi ibu ngapain di situ kalau belum memiliki? Ya. Saya rasa udah tahu jawabannya mana. Ya, bagus. Jawabannya organisasi di sini. Pasti C. Berdiskusi dengan kepala sekolah mengenai berbagai strategi dalam melaksanakan pertemuan. Biar ini sekolah belum memiliki kebijakan, maka adakan kebijakannya. Jawabannya C. Jawabannya C. Kalau menyampaikan kepada guru lain, ya nggak ketemu-ketemu lah. Langsung ke kepala sekolah biar langsung ketemu. Jawabannya adalah C. Jawaban terbaik adalah di C, Bapak Ibu. Ya, bisa dipahami ya cara saya menjawab soal seperti itulah ya. Tinggal lihat aja apa masalahnya, langsung ketemu biasanya jawabannya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Anda merupakan seorang guru yang memberikan pengajaran dan evaluasi sesuai dengan kebijakan. Ada orang tua peserta didik Anda memberikan bingkisan. Waduh, pakai bingkisan pula deh kan, akhir kepala yang sepatu pula dikasih ya kan. Hai, nggak diambil sayang. Ini rezeki ya kan. Ditolak pun sayang, ambil aja lah. Nah, kan gitu kan. Daripada pusing-pusing, makasih Bu. Kan biasanya seperti itu. Inilah kadang-kadang kita nih ya susah kadang-kadang. Nggak diambil salah, diambil salah juga. Jadi sebaiknya kita anggap aja itu rezeki kan itu kan. Luar bingkisan. Meminta agar anaknya diberikan hasil evaluasi yang tinggi
sebagai syarat untuk masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Langkah Anda ya jujurlah, jujur, integritas, kan gitu. Tapi tetap ambil aja Bu ya. Enggak, ya, enggak, canda, canda. Ini enggak enak pula kan, tolak lah atau ya jujur integritas lah ya. Ini enggak ada jawabannya, carilah yang jujur integritas ya. Jangan diambil itunya diubah, jangan ya, nggak boleh ya. Kita harus jujur karena jujur itu lebih baik. Jadi integritas dijaga. Silakan Bapak Ibu cari jawaban yang jujur dan berintegritas. Jawabannya tinggal dicari di pilihan bergandanya. Pak Ibu ya, saya mau ngambil minum dulu Pak Ibu ya. Haus pula ya. Nah, jadi maaf Pak, nomor 12 lewat nanti ya, nomor 12 saya jawab lagi. Silakan jawab nomor 14 ya. Jawab nomor 14 ya. Jawab nomor 14 ya. Jawab nomor 14 dulu. Oke, jujur dan berintegritas. Dibaca dulu pelan-pelan ya. Kalau mau ambil bingkisannya ambil aja, sayang, kasihan mak itu udah bawa capek-capek dari rumah, oke. Nah, kita minum dulu, saya ambil minum dulu. Silakan Bapak Ibu berdiskusi dulu. Oke, kita lihat jawabannya Pak Ibu ya. Jangan pening-pening jawabannya. Kita tengok jawaban di pesan-pesan. Yang mau minum, minum dulu aja. Nggak usah pening-pening ya. Apa pening-pening kalau jawab soal, santai aja. Soalnya. Ada yang C, Jawaban ada yang C, ada yang E ya. Sekali lagi jawabannya harus jujur ya. Jawabannya harus jujur. A. Menyampaikan kepada orang tua bahwa hasil evaluasi akan dibuat apa adanya sesuai dengan kompetensi yang dikuasai. Bagus. B. Menyadari hal ini melanggar aturan dan jika dilakukan juga melanggar kode etik profesi. Ya baik juga, tapi ini kan kita bisa bisa menyampaikan lebih baik bahasanya. C. Berdiskusi dengan orang tua mengenai dampak buruk yang mungkin dapat terjadi ketika hasil evaluasi pembelajaran tidak sesuai dengan kenyataan. Ini bagus juga. D. Menyampaikan kepada orang tua mengenai rencana strategi pembelajaran antara orang tua dan guru yang dapat dilakukan agar evaluasi pembelajaran seluruh meningkat. Ini kurang baik yang D. Karena ini kan udah tinggal hasil evaluasi, sampaikanlah apa adanya. Yang A baik, yang C baik, yang B sama yang D ngapain? Yang E menyampaikan kepada orang tua bahwa hasil evaluasi akan dibuat apa adanya sesuai dengan kompetensi yang dikuasai dan jika dibutuhkan akan dibantu untuk merencanakan pembelajaran yang bisa dilakukan di rumah. Ini A sama E baik. Ya. C juga baik. Jawabannya kita menyampaikan apa adanya. Nyampaikan apa adanya. Tapi kita sebagai guru ya Pak Ibu ya. Biar anak itu meningkat besok-besoknya, evaluasinya meningkat, maka kita kasih solusi. Jawabannya sampaikan apa adanya, kasih solusi bagaimana merencanakan pembelajaran yang bisa dilakukan rumah agar nilainya meningkat. Itu jawabannya. Misalkan kasih bimbingan belajar kan seperti itu. Ya, jadi jawabannya sebagai guru jujur dan kasih solusi. Itulah namanya jujur berintegritas atau namanya profesionalisme dalam bekerja. Jawaban paling baiknya di 5 poinnya di yang jawab terima kasih ya, itu jawaban yang paling baik karena menyelesaikan masalahnya sangat baik di itu. Pak yang C Pak baik juga Pak, ya bagus juga yang C, tapi kan di sini kan memberikan hasil, minta anaknya diberikan hasil evaluasi ya. Ya sampaikan apa adanya lah. Ini hasil nak lo. Jadi solusinya belajar di rumah lah bimbel. Seperti itulah. Jawaban paling baik. Kalau yang C itu kurang baik ya. Memang bagus tapi 3 poin di situ. Yang A 4 poin, yang E 5 poin yang di E. Karena jawabannya semuanya berpoin ya. Jadi jawaban paling baik adalah di E. Solusinya dapat kalau itu.
Lanjut pakai saya mute dulu ya. Nggak dengar. Saya mute dulu. Matikan dulu Bapak Ibu. Saya mute dulu. Oke, sinyalnya. Kita lanjut Bapak Ibu ya ke soal nomor berikutnya. Nomor Bapak, di mute dulu Pak audionya Pak biar enak. Seorang guru yang baru tampak kebingungan dalam menyiapkan materi pembelajaran. Tampak kebingungan dalam menyiapkan materi pembelajaran. Ia menceritakan permasalahannya kepada Anda. Tindakan Anda adalah bantu kan gitu. Menjaga sinergi agar seluruh guru sama dalam menyiapkan materi pembelajaran. Mendengarkan dan memberi masukan. Menginisiasi pertemuan internal. Ngapain yang ini? Menyediakan waktu untuk membantu guru. Ah ini jawabannya udah nampak. Mempersiapkan buku ajar untuk guru baru tersebut dalam misalkan materi pembelajaran ini bagus juga. Tapi yang paling baik adalah yang ini salah, ini salah. Jawaban yang paling baik adalah D, menyediakan waktu untuk membantu guru itu berbagi pengalaman, langsung itu aja dalam menyiapkan materinya. Lebih baik yang D, baru kasih buku. Jawabannya 4 poin di E, 5 poinnya di D. Oke ya, Bapak Ibu ya bisa dipahamin ya. Cara menjawab soalnya sudah mulai. Saya rasa sudah bisa lah untuk menjawab. Tinggal modul ketiga nanti latihannya ada Pak, ada latihannya nanti. Di sekolah ya, kalau kalau nanti piloting 2 soalnya baru lagi ya. Kenapa? Karena dapat gambaran soal dari yang nanti piloting 1. Jadi soalnya baru lagi soal yang ini udah dibahas ya udah bisa dibahas lagi dan baru lagi. Jadi soal nanti yang piloting 2 ya baru lagi. Zoom lagi Pak ya, zoom lagi biar supaya makin lulus kan gitu. Jadi beda yang piloting 2 tuh zoomnya ada lagi ya, kalau mau ikut yang pertama ya nggak apa-apa, lebih baik. Jadi menambah wawasan. Nomor selanjutnya. Di sekolah ternyata Anda menemukan bahwa banyak guru yang iri terhadap Anda karena prestasi yang Anda disukai kepala sekolah. Ya biasa ya. Ya biasa seperti ini. Ya ikut GP kan. Ini mohon maaf nih ya. Mohon maaf ya. Jangan tersinggung-singgung ya. Kalau ada kawan kita yang ikut guru penggerak, kalau kita candaan-candaan biasa nggak apa-apa ya. Tapi jangan sampai menyinggungnya kan gitu. Kenapa? Dia ikut GP, jangan apa-apa dia pula disuruh ya guru GP lah, guru GP lah, guru penggerak lah. Nggak mungkin juga seperti itu. Kasihan juga guru penggerak kalau suruh-suruh terus kan gitu. Jadi ketika kita sebagai di sekolah, ketika ada kawan kita guru penggerak dan dia berprestasi, kita harus contoh ya, kita harus contoh. Ya. Tapi kan selama ini kan kita ya biasa lah Indonesia kan gitu. Jadi ketika orang sukses atau orang ikut guru penggerak itu jangan iri. Maksudnya ya kita harus contoh bagaimana dia bekerja. Kita harus contoh kayak mana cara ikut guru penggerak yang baik. Kita bisa menirunya. Jangan apa-apa guru penggerak nggak bisa juga. Jadi kita harus saling toleransi lah di sekolah biar nggak sama-sama iri-irian. Kenapa? Karena emang seperti inilah kita nih. Banyakan guru. Ada guru penggerak, ada guru pembatik, ada guru P3K, ada guru PNSA. Nanti di sekolah saling iri-irian itu. Kau P3K, kau nggak PNS. Kami lah PNS. Kadang-kadang sama-sama rakyat kok saling bercekak, saling berantem, sama-sama dukung kan gitu. Jangan Bapak Ibu ya, ketika ada guru P3K datang atau guru ASN-nya pikir bahwasannya guru P3K bukan ASN itu salah ya. P3K adalah ASN. Jadi semuanya kita nih guru, jangan bercekak atau jangan berantem di sekolah. Ini saran aja kan. Kenapa? Karena ya kita nih guru, sekali lagi kita nih guru gitu loh. Kita kalau guru ini ya harusnya ya saling mendukung ah. Karena itu kita guru biar anak-anak kita meniru kita. Itu ya Bapak Ibu ya. Biar supaya karena di saat ini banyak iri-irian sekarang nih. Ada yang guru penggerak, kau lah. P3K kan. Jadi seperti itu. Saya malas kadang dengar seperti itu. Oke, kita kembali ke soal. Di sekolah, ternyata Anda menemukan bahwa banyak guru lain iri terhadap Anda karena prestasi Anda sangat disukai kepala sekolah. Tindakan yang Anda lakukan adalah, iya. A. Mengingat diri sendiri untuk tidak terlalu memikirkan perkataan lain. Baik. B. Berdiskusi dengan kepala sekolah Anda untuk mendapatkan solusi terbaik. Baik. C. Mengadakan pertemuan dengan kepala sekolah untuk ngapain ini? D. Melakukan introspeksi apakah sebenarnya Anda juga melakukan hal yang kurang tepat. Baik. Mendengarkan perasaan mereka dan berempati kepada mereka. Jangan yang ini. Payah kalau yang ini. Sebaiknya adalah, wise-nya, bijaknya adalah, kenapa mereka iri, kita pandang dulu diri kita. Ya, kita lakukan dulu introspeksi kepada diri kita. Apakah ada tindakan yang kurang tepat? Ini jawabannya di. Ya, melakukan introspeksi karena kita sudah berprestasi, berarti wawasan kita harus luas.
Jadi wise kita nambah. Ini karena dia prestasi, jadi wise bijakan. Bijak dia dulu, menilai dulu dirinya dewe. Jadi jawabannya adalah yang D. Ini namanya keterampilan atau apa namanya? Kemampuan apa tuh? Ada kemampuan profesional ya, pedagogi, ini kepribadian ya. Kemampuan guru, kepribadian guru. Jadi introspeksi dulu dirinya, apakah ada yang kurang tepat? Jadi jawaban terbaik adalah yang D ya. Baru kita setelah itu baru ya, apakah kurang tepat? Kenanya, kok ada yang iri-iri itu. Oke, lanjut kita ke soal nomor 17 ya, soal panjang pula. Peserta didik di sekolah Anda kurang dalam melakukan proses benaran kritis untuk mengolah dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi berbagai sumber yang relevan dan akurat. Kurang dalam. Hal ini tertuang juga pada profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka, bahwa profil pelajar Pancasila yang benar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Hal yang Anda lakukan untuk mengatasi masalah di atas adalah A. Membuat TP yang merujuk pada tujuan pendidikan nasional, yaitu pelajar Pancasila. B. Menganalisis dan mengkaji berdasarkan karakteristik latar belakang peserta didik. C. Menempatkan diri menjadi teladan profesional guru dalam upaya meningkatkan benaran kritis. D. Mengajarkan guru untuk mengembangkan inovasi strategi yang dapat meningkatkan daya benaran kritis peserta didik. E. Mempelajari profil untuk membangun karakteristik peserta didik. Ya. Apa yang Anda lakukan biar tertuang dalam P3 ini atau profil pelajar Pancasila, biar tertuang. Jadi yang terbaik adalah ya pelajarilah profil pelajar Pancasila untuk membangun karakteristik peserta didik. Jadi 5 poinnya di E. Karena dia harus tertuang nih. Hal ini tertuang pada profil pelajar Pancasila. Bagaimana caranya biar ini ada? Ya ini mempelajarinya untuk membangun karakteristik peserta didik. Jadi jawaban terbaik ada di E. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nanti setelah ini saya kasih ya jawabannya, sabar ya. Salah seorang peserta didik di kelas Anda mengalami gangguan pendengaran ringan. Oh, berarti dia mengalami gangguan pendengaran ringan. Artinya tersumbat kupingnya atau ada gangguan di telinganya. Ia tidak bisa terlibat secara optimal dalam proses pembelajaran karena tidak bisa mendengar dengan baik. Upaya yang Anda lakukan adalah, ada orang yang, ya berarti ini kita harus cari yang biar supaya dia dengar kan gitu, biar dia dengar. A. Menerapkan rotasi tempat duduk dengan mengecualikan peserta didik yang mengalami gangguan pendengaran harus tetap duduk di depan. Nah ini baik nih. Kenapa baik? Karena dia nggak dengar kalau di belakang kan gitu kan, nggak dengar dia. Di tengah nggak dengar, harus duduk di depan. B. Membantu menjelaskan kepada orang tua. Ini enggak ya. Kenapa enggak? Karena kita sebagai guru, situasinya kan di kelas kita. Apa yang B? B itu nanti. C. Menyesuaikan dengan keadaan untuk menciptakan lingkungan kelas yang nyaman. Bagus. D. Mengintegrasi fasilitas yang dimiliki sekolah untuk mengoptimalkan. Ini kurang ini. E. Mengajak guru lain. Nah ini kelamaan yang ini. Jadi jawaban antara C dan A. Saya rasa A lah paling langsung, paling tepat itu A. Kenapa? Menerapkan rotasi tempat duduk biar dia dengar karena di saat itu juga kan gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Langsung aja rotasi, dia nggak dengar ya, dia harus ke depan biar dengar kan gitu. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut Bapak Ibu ke soal berikutnya. Soal-soal terakhir ini biarlah saya jawab. Seiring perkembangan zaman, muncul perbedaan karakter peserta didik apabila dibandingkan dari masa lalu dengan saat ini. Ya beda ya kan. Masa lalu itu beda dengan masa sekarang. Ya, semua orang ada masanya ya, semua anak ada masanya. Kita hidup di masa-masa mungkin tahun-tahun kita SD itu tahun-tahun 99, 96 ya, mungkin ya. Ya SMP 2000-an, SMA juga 2000-an. Jadi masa itu masa nggak ada teknologi. Teknologi tidak terlalu masif seperti sekarang ini. Jadi semua orang ada masanya, semua masa ada orangnya ya. Jadi zaman sekarang ini ngajarnya gimana? Ngajarnya harus sesuai zaman ini. Nah, jadi yang apa anak suka zaman ini ya kita harus sesuaikan. Jadi zaman ini adalah zaman untuk anak-anak kita. Jadi cara ngajarnya, cara untuk mengajarnya sesuai zamannya. Maka langkah kita adalah A.
memberikan angket ya untuk mengidentifikasi kebutuhan masa kini, mengamati rekan guru lain dalam mengerjakan tugasnya dan memberikan umpan balik yang positif dan jujur. C. Menciptakan sesuatu positif untuk mengembangkan. Saya buat dulu ya Pak Ibu ya. Oke, saya ulangin. Bentar ya. Oke. Yang A memberikan, aduh, mood dulu Pak Ibu. Yang A memberikan angket kepada peserta didik untuk mengidentifikasi kebutuhannya pada masa kini. Oke, ini baik juga. B. Mengamati rekan guru lain dalam mengerjakan tugasnya dengan umpan balik yang objektif dan jujur. C. Menciptakan lingkungan yang positif. Menciptakan lingkungan yang positif. Menciptakan lingkungan yang positif untuk mengembangkan metode belajar yang sesuai dengan peserta didik. Oke, ini bagus sekali ya. D. Berdiskusi dengan rekan guru lain untuk menyusun metode mengajar dengan karakteristik peserta didik masa kini. Bagus juga. E. Menyusun program pengembangan jangka panjang untuk dan dengan menyesuaikan peserta didik masa kini. Oke. Seiring, nah ini apa yang Anda lakukan adalah ya jawabannya adalah yang kan ini kan kita yang Anda lakukan. Ini ngapain kita? Jawabannya adalah yang C lah. Menciptakan lingkungan positif untuk mengembangkan metode mengajar yang sesuai dengan peserta didik karena kita guru. Jadi metode mengajar kita harus sesuai dengan masa kini. Pakai TikTok Pak, ya pakai TikTok, nggak masalah. Pak, zaman sekarang guru itu Pak banyak. Ya mau gimana, ya emang anak sekarang zaman sekarang sukanya seperti ini. Kita harus ikutin, biar dia mau belajar. Jadi jawabannya adalah yang C. Ciptakan suasana positif dan mengajar sesuai dengan peserta didik. Oke, jawaban adalah yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda memiliki rekan guru yang memiliki latar belakang dari bidang non-kependidikan. Berarti dia misalkan dari sarjana pertanian, ya ngajar di SMK kan bisa. Sehingga rekan tersebut kurang memiliki keterampilan mengajar. Ya gimana? Dia dari S1-nya pertanian tiba-tiba disuruh ngajar SMK. Langkah efektif untuk mengatasi masalah ini adalah A. Membimbing rekan guru tersebut memberikan tugas-tugas yang menantang. Wah, ini belum lagi apa-apa udah langsung. Gak bisa lah. B. Menyusun program pengembangan jangka panjang bagi guru yang ini belum juga. Ngapain? Dia guru baru. Dia tidak memiliki latar pendidikan. Caranya ya ini mungkin yang C nih. Memberikan contoh, instruksi, dan penjelasan kepada rekan guru tersebut sebagai upaya meningkatkan kemampuan. Ini terjawab. Yang C ini menjawab ini. D. Menciptakan situasi yang mendorongkan guru untuk mengembangkan kemampuan mengajar. Ini kurang. E. Melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan diri dan mengasih sumber. Ya ngapain lagi yang ini. Yang C lah. Kasih contoh. Ini loh buat RPP. Gitu loh ngajar. Gini loh. Kasih penjelasan. Kasih instruksinya untuk diikuti. Nah, maka jawabannya adalah yang C. Jawaban yang C. Menyelesaikan masalah di atas. Oke ya Pak Ibu ya. Sudah habis. Thank you kan gitu. Oke, nanti saya kasih ya. Saya kasih ini apa namanya. Modulnya jawabannya di bawah ya. Oke. Jadi seperti inilah jawaban ya. Melihat soal itu sebenarnya mudah lah. Jadi nggak terlalu sulit ya Pak Ibu ya. Jadi nggak terlalu sulit Bapak Ibu untuk mengerjakan soal ini. Kenapa tidak terlalu sulit? Karena kita nih hanya tinggal SJT itu situational judgment test. Artinya adalah soal-soal di mana kita melakukan yang terbaik atau kita mengikuti prosedur atau kita menyelesaikan masalah dalam jawaban itu ada masalah apa dalam soal ada masalah jawaban itu ada yang menyelesaikan masalah dengan baik dengan bijak ya. Maka yang ini seperti itulah cara saya menjawab soal-soal SJT. Nanti PCK juga saya kasih tahu cara jawabnya. Cara saya lah ya karena saya mentor ya mungkin atau yang lebih ya mungkin ibu lebih cerdas mungkin daripada saya atau apa ini saya hanya kebetulan dikasih ilmu yang berlebih saja hari ini untuk mengajar Bapak Ibu semuanya. Oke. Silakan yang mau bertanya ya untuk apa Pak Muharim Batubara ya orang Medan ini kayaknya. Apa Pak Muharim Batubara? Iya Pak, ini orang Medan ini Pak. Oras. Oras. Dari mana Pak Medannya Pak? Oras juga Pak. Oras. Kabupaten Mandailing Barat. Oh dari Oras. Madinah Pak ya. Saya asli bapak saya dari Sayur Matinggi Pak. Oh sayur dekat. Aku punya orang rumah pun dekat saya ada Siabu lah Pak. Kecamatannya. Siabu dengan Sayur Matinggi Dekat udah lain. dekat kali kecamatannya itu Pak. Cuman Tapsel. Tapsel iya betul.
Dekatlah kita, Pak. Iya, Kita Pak. Kumayan ke situ, Pak. Ya, tapi kami tinggal Tanjung Merawa dulu. Oh, Tanjung Merawa ya, Pak ya. Iya. Oke, apa Pak? Pak Muharim, Pak. Silakan, Pak. Oh gini Pak, kan saya kan kemarin karena kesalahan teknis yang namanya belajar, ya nggak bisa ikut Zoom 2 malam ya Pak. Satu, yang kedua Satu Pak. malam, satu malam, satu malam. Oh ya Pak, satu. Yang kedua Pak, saya kan nggak lulus UP, jadi kan di situ kan ada plotting. Jadi kan nggak ada masalah. Oh, Bapak yang ini ya, Bapak yang apa namanya, yang kemarin ya? Kemarin XPLBG Iya. ya? Bapak nanti, Ah, Pak, ah. nanti tanggal 22 muncul, Pak, di SMPKB, Pak, daftar ya, Pak. Sabar, Pak, ya. Oh gitu Pak. Sabar Jadi ya, nggak Pak. apa-apa. Aja silakan, Pak. Apa, Pak? Soalnya sama seperti ini, Pak, ya. Bapak soalnya sama seperti mereka, UTBK. Kebetulan dapat saya informasi ini dulu dari kawan saya, operator SD Tornaincat, Hmm. Ibu siapa namanya? Apa Jadi katanya, Pak? kebetulan beda PPG kami dulu Pak. Jadi dia ngasih Bapak ini, makanya dulu saya daftarkan 2 bulan yang lewat. Ya halo Pak. Ya, halo. Biasanya gini, Pak. Apa nanti akan terbuka di SMKB itu pendaftarannya? Tanggal 20 Oh ya. nanti buka. Kalau sekarang udah ikut belajar aja dulu. Nanti kalau ada informasi saya kabari. Saya cari informasi lagi, Pak. Nanti saya kabari lagi. Oke, Pak, ya. Pak Muharim. Oke, makasih banyak ya Oke, Pak. iya, iya, oke. Salam Horas, Pak, ya. Iya Pak. Oke, oke. Iya, Ada salam lagi yang horas. bertanya? Hah? Apa Pak? Ada lagi yang bertanya? Yang lain? Cuma itu aja Pak pertanyaannya, karena ya Pak, nanti ada informasi dari Bapak, Ya, saya tunggu aja Pak. kasih ya. Oke, Pak. Bu Nur, silakan Oke. Bu Nur Laila. Iya, terima kasih, Pak. Iya, bentar ya. Kalau yang mau keluar silakan, apa ya? Udah selesai ya. Iya. Jadi santai aja. Di sini, Pak, saya cuma ingin bertanya mengenai pembelajaran kita